Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQAS. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan satu kisah, yaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah yang telah membuat Nabi Muhammad menangis. Abu Dujanah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap saya menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Lalu Rasulullah menegurnya, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang? Ada apa? Tanya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi Muhammad. Begini ya Rasulullah, kata Abu Dujanah. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga tersebut yang berceceran di pekarangan rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujanah melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia telah memungut kurma yang jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan saya memasukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin memakan makanan haram, dan dia tidak mau makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksa pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Abu Dujanah mengatakannya sambil menggigil. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata yang sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang setinggi langit. Jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kau miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disilami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ini, ia ingin meminta buah kurma itu dengan balasan, yaitu dengan kebaikan yang akan diberikan Allah nanti kelak. Lalu apa jawaban pria munafik itu? Dia menjawabnya dengan lantang dan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo.
Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang mendekat, menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Bahkan lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar. Pria munafik tersebut pemilik pohon kurma sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Itulah kisah yang membuat bagaimana air mata Rasulullah yang sangat mulia ini jatuh berderai ketika mendengar Abu Dujanah dan anaknya ini kelaparan setiap harinya, sehingga ketika sholat subuh selesai ia langsung pulang agar mengumpulkan buah kurma untuk dikembalikan ke pemiliknya agar tidak termakan oleh anaknya. Dari kejujuran Abu Dujanah sahabat Nabi ini pun ia mendapatkan langsung kontan pohon kurma itu menjadi milik Abu Dujanah. Betapapun banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah ini, terutama kejujuran Abu Dujanah karena telah mengembalikan milik pemiliknya yaitu kurma, dan ia tidak mau makan sedikit pun, dan bahkan ia menjaga anaknya dan keluarganya dari makanan yang haram. Di dunia ia dibalas dengan diberikan pohon kurma yang telah dibeli, dan kemudian pasti di akhirat nanti Allah akan membaginya surga karena hidupnya yang begitu jujur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan kepada kita yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti hal-hal baik dalam kisah ini. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.